Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Ya, shalom, kembali bertemu bersama saya di sini dan masih kita berbicara tentang pandemi COVID-19. Ya, saya berpikir adalah sungguh baik bila situasi kekinian sekarang ini, yaitu situasi pandemi COVID-19, walaupun kita sekarang katanya berada dalam situasi new normal, saya pikir kita adalah baik berbicara tentang pandemi COVID-19 ini dihubungkan dengan kerohanian kita. Ketika pandemi COVID-19 sedang heboh-hebohnya terjadi di dunia, maka kita pun terkaget-kaget karena ada banyak hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang terkenal, ada banyak gereja yang menjadi klaster daripada COVID-19, yang walaupun sebenarnya bukan gereja penyebab COVID-19 atau menjadi klaster daripada COVID-19. Tapi di satu sisi yang lain kita harus percaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita sedang dibawa dalam sebuah situasi yaitu penampian. Tuhan sedang mulai memurnikan gerejanya. Dengan pandemi COVID-19 maka akan kelihatan yang mana gandum, yang mana lalang, walaupun sama-sama bertumbuh, tapi pada akhirnya gandumlah yang akan menjadi pilihan, gandumlah yang akan terpilih. Nah, di situasi hari-hari ini, ketika kita sebagian juga masih ibadah secara online, ibadah kita masih dibatasi berbagai hal protokoler, termasuk balita dan usia lanjut 60 tahun ke atas tidak bisa beribadah secara tatap muka langsung. Maka saya mau katakan kepada kita sekalian hari ini bahwasanya biarlah situasi itu tetap membuat kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu tetap baik. Di tengah-tengah penampian yang sedang terjadi bagi kita gereja hari ini di akhir zaman ini, ada sebuah kepastian bahwasanya siapapun kita yang bisa bertahan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, pasti akan Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, dan tidak hanya itu, Tuhan akan angkat, Tuhan akan promosikan. Nah, persoalan bagi kita sebagai gereja, sebagai jemaat, dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana konsistensi kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan, benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi sebuah keadaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi ketika kita bisa duduk merenung dan berpikir secara jernih, bukankah dengan pandemi COVID-19 ini situasi kita adalah stay at home? Walaupun dalam situasi new normal masih sangat terbatas dengan protokoler yang ketat. Lalu kenapa itu tidak menjadi sebuah advantage, menjadi sebuah keuntungan bagi kita dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini, seperti apa yang firman Tuhan katakan di Hosea pasal 6 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, berdasarkan Hosea 6 ayat 3, mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan berbagai macam model pelayanan, kita terlalu sibuk dengan berbagai macam doktrin,
kita terlalu sibuk dengan berbagai macam action yang kita pikir atau kita duga itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi it's okay, but the poinnya adalah hari ini Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang miss dalam kekristenan hari-hari ini. Khususnya sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Boleh setuju dengan saya tentang itu? Ya, ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang tidak pas. Dan itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Ketika dikatakan marilah kita mengenal, itu adalah sebuah ajakan. Mungkin selama ini ya kita bilang saya sudah berjemaat, saya sudah bergereja. Tapi hari ini kemudian firman Tuhan berkata dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya bagi dua, marilah kita mengenal, itu terjadi sebelum situasi pandemi COVID-19. Tapi perkataan berusaha sungguh-sungguh mengenal itu ada dalam masa kita di situasi pandemi COVID-19. Artinya apa? Mari kita berpacu. Mari kita berlomba. Mari kita akan semakin lebih intens hidup kerohanian kita di dalam Tuhan. Ketika kita sebelum pandemi COVID-19, mungkin level kita, kelas kita masih dalam mengenal, usaha mengenal, tapi hari ini dikatakan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Perkataan sungguh-sungguh artinya dalam hal ini engkau berani bayar harga dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko. Engkau mengambil sebuah sikap iman bahwasanya berusaha sungguh-sungguh mengenal. Berusaha sungguh-sungguh, tidak lagi bermain-main. Sebagai gembala mungkin engkau hidup dengan rutinitasmu sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai pemimpin dan seterusnya. Engkau sebagai jemaat mungkin engkau dalam posisi menunggu kapan ada ibadah tengah minggu, ibadah minggu, kelompok sel dan seterusnya. Tapi hari ini ada sebuah perintah kepada kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh, hari ini ketika kita sungguh-sungguh, saya mau kasih tahu, itu artinya kita berani untuk bayar harga. Karena ketika kita berusaha sungguh-sungguh, maka akan ada hal yang diabaikan, akan ada hal yang terbuang, utamanya hal-hal yang bersifat daging, hal-hal yang bersifat duniawi. Kita harus berani mengambil sikap. Karena kenapa? Ketika di tengah pandemi COVID-19 ini, siapapun manusia yang terkena, dia cuma punya dua kemungkinan. Mati atau oleh karena belas kasihan Tuhan menjadi hidup. Tapi biarlah semua kita terluputkan dari pandemi COVID-19. Namun demikian, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita benar-benar sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Catat baik-baik, sungguh-sungguh artinya ada harga yang harus kita bayar. Utamanya, kita berani mengabaikan yang bersifat daging dan bersifat dunia. Agar apa? Seperti firman Tuhan tadi dikatakan, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ia pasti muncul seperti fajar. Itu gak terbantahkan. Tapi marilah malam hari ini kita berani mengambil sikap. Kita akan sungguh-sungguh, dalam arti berani bayar harga apapun itu. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.